Nanti setelah kita rajin hening, sholatnya oke, lebih efisien karena kenapa? Kalau aku nggak perlu fokus, nggak usah lah. Nanti ujung-ujungnya kita akan banyak belajar tidak kepada sesuatu hal yang aku sebenarnya nggak nyaman gitu. Waktu kita diam segala sesuatu, kita lagi ngelepasin diri yang bukan kita sebenarnya. Kita akan bertemu si sejati itu gitu. Dan tidak ada pertemuan dengan sang sejati tanpa hening dan diam, nggak mungkin aja. Sebanyak apapun pengetahuan di pikiran kita, tapi tidak bisa solving problem, useless lah udah. Wudu itu bukan urusan air sama tanah kan sebenarnya. Wudu tuh ngelepasin semua panca indera gitu sebenarnya. Maka kalau kita fokus ke nafas, mau ada suara, ada apa, blur semuanya jadi background gitu. Tapi tidak dimaknai. Zikrullah nanti, kalau dalam bahasa tasawuf, semua jadi blur kecuali hanya Allah gitu kira-kira. Nah itu nanti la ilaha illallah tuh gitu. Makanya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar khususnya, itu sebenarnya cuma suara zzz sama yang kita maknai. Kalau kita melepaskan makna apa yang kita dengar, lepas kita bebas dari makna dari apa yang kita dengar. Selesai. Nggak ada suara yang mengganggu, nggak ada suara yang bagus, nggak ada suara. Contoh nih ya, diam. Aku mau sholat harus tenang. Jadi faktor eksternal menentukan, betul nggak kira-kira? Padahal kalau kita udah belajar itu, mau di tempat seribut apapun nggak akan ngaruh. Kenapa? Itu semua tidak aku maknai apa-apa gitu. Makanya, belajar mendengarkan seapa adanya. Begitu ada gini, zet langsung. Wah, otak gini lagi nih. Pikiran gini lagi gitu. Tapi begitu ada dengar, lepas. Dengar lagi, lepas. Saat lebih fokus ke nafas, salah satunya di nafas dulu, semua jadi blur apapun, selesai aja. Satu-satunya yang bisa kita lakukan otomatis dan manual, itu nafas teman-teman. Sok tarik pelan. Buang. Manual. Tapi begitu lepas manualnya, otomatis nggak nafas. Tonton si otomatis itu untuk, ya ampun, aku nggak menafaskan diriku loh gitu. Nah, nanti ngerti siapa yang bernafas gitu. Kok ada nafas gitu. Jiwa itu bisa bergejolak karena apa? Pikiran. Sip. Pikiran bisa bergejolak karena apa? Salah. Oke. Masalah bikin kita nggak tenang nggak? Apa yang membuat bikin kita nggak tenang? Satu, teman-teman. Karena dipikirin. Lah, sekarang lagi ada masalah nggak detik ini? Nggak ada. Karena teman-teman lagi nggak mikirin masalah. Detik ini teman-teman lagi istirahat dari masalah karena teman-teman tidak fokus kepada masalah. Berarti urusan hidup itu adalah urusan kamu fokus kemana, itu yang akan hadir. Kalau fokus ke masalah, masalah yang akan hadir. Kalau fokus ke happy, happy yang akan hadir gitu. Kalau kita mau bicara dalam konteks, katakanlah kita sebut sholat aja. Ya, sholat gitu misalnya. Ini kan sangat familiar di telinga kita, betul nggak? Ya, sangat familiar di telinga kita gitu. Bahwa sholat ini termasuk dalam rukun Islam, di mana sholat ini dalam konteks ini disebut sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang konteksnya adalah di tradisi Islam gitu intinya. Ya. Nah sekarang pertanyaan yang lebih dalam lagi, dalam konteks yang namanya ibadah, katakanlah begitu. Sholat ini adalah alat untuk melakukan ibadah, ada dalam beberapa poin yang untuk kita pahami adalah setidaknya satu, itu kita sebut sebagai konteks yang namanya syariat gitu. Syariat itu artinya cara-cara gitu. Nah yang kedua, ada yang dimaksud dengan konteks yang namanya hakikat. Hakikat itu adalah isinya gitu. Nah, di tengah-tengah ini nanti teman-teman sering dengar mungkin ada kata-kata yang namanya tarekat gitu kira-kira. Jadi ada secara syariat, ada secara tarekat, ada secara hakikat. Ada tiga nih, poinnya ada tiga. Nah, dalam konteks sholat ini pasti ada yang namanya tujuan. Kan nggak mungkin dong kalau kita disuruh sholat tapi nggak ada tujuannya tuh nggak mungkin. Sehingga kalau kita melakukan sholat tapi nggak tahu tujuannya mau kemana, ya kita mungkin hanya melakukan gerakan sholat tapi tidak mencapai kepada tujuan sholat gitu misalnya. Ya, sampai sini oke dulu. Ya, supaya nanti kita lebih meluas lagi gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini, satu poin penting aja. Kita awali dulu dalam konteks yang namanya definisi. Sholat itu secara bahasa artinya adalah terhubung, connecting. Atau bahasanya terhubung kepada siapa? Ya jelas lah. Terhubungnya ini disebut terhubung kepada Allah gitu intinya. Jadi kalau kita dengerin kata sholat, tergantung kita mau ngelihat dari perspektif mana gitu. Dari sudut pandang mana. Karena nanti pertanyaan ibu, mulut gerak, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu semua hanya ada dalam wilayah konteksnya tata cara atau yang disebut tipe 1 yang namanya syariat gitu.
Nah, dalam konteks tipe 1 syariat, itu biasanya yang langsung tertampak, kelihatan. Tetapi, nanti kita akan ngerti bahwa inti dari konteks ibadah yang namanya sholat bukan hanya gerakannya, tetapi hakikatnya adalah aku terhubung sama Tuhan, sama Allah gitu intinya. Jelas ya? Jadi kalau boleh saya kasih persentase, konteks ini bukan mengecilkan atau membesarkan, tapi poinnya gini. Urusan syariat itu konteksnya lebih kepada tata cara. Katakanlah kalau boleh pakai bobot, ini katakanlah 1% gitu. Tapi 99%-nya itu terletak pada hakikat sehingga sholatnya menjadi outputnya disebut yang namanya aplikasi gitu. Atau nanti ujung-ujungnya kembali kepada yang namanya akhlak. Contoh, saya kasih contoh. Supaya teman-teman bisa bedain dulu apa bedanya syariat, apa bedanya tarekat, apa bedanya hakikat. Kita jujur-jujuran aja ya, di seruangan ini aja. Kira-kira teman-teman waktu sholat, dari awal sholat sampai akhir sholat, banyak yang ngerti isinya, banyak yang nggak ngerti isinya. Hah? Dari mulai iftitah, Al-Fatihah, bacaan pendek, diantaranya tahiyat awal. Itu kira-kira bacaannya banyak yang dimengerti atau tidak dimengerti? Kok diam gini sih? Banyak ngertinya, banyak nggak ngertinya? Enggak ngerti. Benar nggak? Oke, berarti teman-teman melakukan sholat dengan isinya nggak ngerti, kebanyakan, let's say 99%, berarti apa yang dibaca waktu sholat, apa yang diucapkan waktu sholat, konteksnya hanyalah bentuknya hanya bunyi dan gerak. Betul nggak? Ini saya paling senang pakai contoh ini supaya gampang ya. Teman-teman beli mangga misalnya karena senang mangga. Waktu kita beli mangga, tujuan akhirnya mangganya mau diapain? Sip. Kan kayaknya enggak ada ya, begitu beli mangga ke pasar, simpen buat dipajang, disimpan, dilihat aja. Kan enggak gitu kan? Betul? Sip ya? Berarti intisari mangga adalah aku ingin menikmati, aku ingin memakannya. Betul nggak kira-kira? Sip. Nah sekarang kita lihat dalam konteks yang namanya si mangga ini ceritanya. Berarti kalau kita mau cari dalam konteks esensi, yang aku cari dalam mangga itu adalah sarinya. Intinya atau isinya. Betul nggak? Karena aku nggak perlu kulitnya, aku nggak perlu bijinya, tapi yang aku perlu adalah sari buahnya, karena itu yang membuat aku jadi kenyang gitu misalnya. Dagingnya. Sampai sini oke? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, untuk menuju ke daging, kira-kira perlu menembus dinding paling luar nggak kira-kira? Iya, namanya kulit. Nah, kalau kulitnya nggak dilepas, intisarinya nggak akan pernah bisa dirasa gitu. Berarti hal yang perlu dilakukan pertama kali apa? Mengupas kulit. Nah, kulit ini namanya adalah syariat gitu kira-kira. Oke? Waktu mengupasnya namanya tarekatnya gitu kira-kira. Saat aku udah ngebuka, aku udah ngupas, dan aku mencicipi intisari mangga, itu yang disebut dengan yang namanya hakikat. Sekarang saya tanya, yang penting sebenarnya syariat, tarekat, atau hakikat? Mana yang penting? Tiga-tiganya. Karena nggak mungkin. Ya kecuali kalau langsung ke tukang buah, tolong kupasin, bisa sih, bisa. Betul nggak? Berarti sekarang kalau di depan saya ada mangga nih, terus saya cuma ngeliatin, maaf ya, kalau kita bicara dalam konteks masyarakat kita, memang urusan ini yang namanya kulit itu 99% sih gitu. Makanya kebanyakan orang nanya, udah sholat atau belum, yang dilakukan adalah udah melakukan gerakan ini atau belum gitu intinya. Sehingga mindset besarnya, sholat itu hanya dalam bentuk gerakan ritual, yang kalau udah ngerjain gerakan ritualnya, aku udah sholat gitu misalnya. Nggak salah, tapi baru di tahapan 1, baru ngomongin tentang kulit. Makanya kalau dalam bahasa Quran ada kata-kata, fawailul
lil musholin. Celakalah orang yang mana? Sholat. Kenapa? Yang sholat itu baru dalam kulitnya, tapi nggak masuk ke esensinya gitu. Analogi kedua. Orang yang belum pernah makan mangga, diceritain mangga sedetail apapun, dia tahu rasanya nggak kira-kira? Nggak bisa. Ini saya ke teman-teman, manis itu ya. Aduh, pokoknya gini gitu. Ini saya mau sampai gimana pun ngejelasin manis, enaknya rasanya mangga. Teman-teman nggak akan pernah tahu rasanya mangga sebelum mengalaminya langsung. Betul nggak kira-kira? Yes. Maka kalau udah mengalaminya langsung, syariatnya udah oke, tarekatnya udah oke, hakikatnya udah oke. Tiga-tiganya aku mengalami, itu namanya makrifat gitu kira-kira. Aku tahu rasa mangga gitu. Dan aku tahu rasa mangga, bukan pinjam dari cerita orang, bukan pinjam lidah orang, bukan dengar dari dongeng yang lain, tapi aku mengalami langsung. Sampai sini oke? Sip ya? Karena kenapa? Kalau sesuatu yang masih cerita dongeng atau apapun konteks dari luar, itu belum menjadi kenyataan. Baru hanya dalam bentuk yang namanya informasi, narasi, dongeng, cerita. Kenapa? Aku belum mengalami kok. Beda nggak antara orang cerita udah nyobain mangga sama dia baca penelitian ribuan lembar tentang mangga? Beda nggak ceritanya? Beda. Makanya beda orang yang sholatnya cuma di kulit, beda orang yang sholatnya udah di dalam, sama beda sama orang yang konteksnya adalah dua-duanya ini pasti punya perspektif yang berbeda gitu. Nah sekarang pertanyaan yang aku lebih dalam nih urusan tadi. Di satu sisi, diucapkan sampai kedengaran. Itu nggak kira-kira? Ada begitu kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kita lebih rasional nih. Ya, pertanyaan yang agak lebih rasional. Supaya kita ingat, salah satu konteks bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kesadaran, kita menggunakan yang namanya akal gitu. Contoh. Kita hidup di zaman now sekarang. Dan kita melakukan ini semua mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nabi Muhammad ada di sini. Karena tadi ngomongin sunnah, mengikuti sunnahnya gitu. Sekarang saya mau nanya teman-teman. Di sini ada nggak yang langsung pernah ngelihat Nabi Muhammad sholatnya kayak gimana? Hah? Ada YouTube-nya nggak? Nggak ada. Waktu itu belum sempat ya, belum ada gitu. Betul nggak? Berarti yang nyampe ke kita sekarang, yang sampai ke pengetahuan kita sekarang, dari sumber murni tangan pertama, itu sudah melalui tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kita nggak tahu sampai sekarang kita saat ini. Betul nggak? Sampai sini oke nggak? Oke? Berarti yang satu ngomong ada kunut, satu nggak kunut, satu atahiyatnya jarinya diem, satu nggak diem, satu dibunyiin, satu ini, satu ini. Semua perbedaan nggak kira-kira? Yang paling benar yang mana? Hah? Yang paling benar adalah yang ngerjain untuk membuat akhlaknya jadi jauh lebih baik. Berarti, sorry nih ya, kita semua punya pengalaman pengetahuan ini beda-beda nggak kira-kira? Pasti. Makanya kenapa ya kalau kita bicara dalam satu ritual ibadah, kenapa sih orang disuruh umroh, disuruh haji? Intinya cuma satu teman-teman, salah satu esensinya ya. Disuruh main jauh bahwa perbedaan itu selalu ada gitu kira-kira. Kebayang nggak kalau orang cuma tahu sholatnya gayanya gaya A dan dia menegasikan atau menolak gaya B dan lain-lain, pokoknya paling bener gini, waktu umroh pasti pusing dia. Begitu ngelihat Masjidil Haram semua, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Gitu nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya, urusan-urusan kulit, kira-kira hal yang esensial nggak? Bukan. Itu semua kembali kepada konteks yang namanya syariat tata cara. Konteksnya adalah ini hanyalah jalan jembatan menuju intisarinya gitu. Makanya kalau dalam perspektif Quran di surat 22 ayat 67 dibilang, bagi tiap-tiap umat ada jalannya sendiri-sendiri. Dan biasakan nggak usah rese sama jalan orang lain, karena kenapa? Pasti perbedaan itu selalu ada gitu. Nah, punten ya teman-teman, mohon maaf nih ya.
Saking dogma doktrinnya masyarakat kita yang susah pakai ini, sholat antara gini sama gini bisa berantem loh. Bener nggak? Jadi ada orang sholat gini, beda nih. Harusnya gini. Selesai sholat, sekedar mengingatkan, ngasih nasihat lagi gitu. Ngerasa bahwa aku benar, dia salah, padahal konteksnya bukan urusan gini sama gini. Dapat nggak maksud saya? Sip. Kenapa? Karena pada dasarnya mau kamu melalui jalan atahiyatnya begini, gini, kunut, nggak kunut. Inti sarinya, kamu mengicip-icip rasanya Allah ketika sholat. Itu aja sih inti. Makanya, punten nih ya, di surat 22 ayat 67 tuh kalimatnya keren banget. Tiap umat punya syariatnya sendiri yang kamu nggak harus ngeributin tentang itu gitu. Contoh nih, beli mangga. Saya ngupasnya mau gini ya, boleh nggak? Boleh. Pakai gigi langsung, gitu boleh nggak? Nah, itu pengalaman sih pasti. Karena tujuan intinya adalah mengicip-icip rasa mangga. Berarti antara tadinya mangga di luar dan udah aku icip, aku dan mangga jadi menyatu. Tapi urusan metodologi, urusan cara, kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya dalam fikih misalnya, kalau nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk nggak? Duduk nggak bisa, boleh berbaring nggak? Nah sekarang mau duduk, berdiri, berbaring, kan konteksnya bukan esensi gitu, teman-teman. Nah, lucunya, si kulit yang 90 akhirnya sibuk dalam konteks tata cara, dalam konteks jalan mana yang benar, dalam konteks bagaimana seharusnya, tapi perbaikan akhlaknya nggak terjadi gitu. Makanya terbukti di Indonesia yang sholatnya banyak, tapi korupsi tinggi nggak kira-kira? Iya. Berarti sholatnya rajin, tapi membuat korupsi nggak turun, berarti sholat hanya dalam bentuk konteksnya yang disebut sholat dalam wilayah, ini syariat, kuncinya hanya dalam wilayah body atau jasad gitu. Jadi maaf nih, kalau sholat tidak merubah akhlak, itu namanya pilates gitu. Yoga, senam gitu. Karena hanya tubuh yang bergerak gitu ya intinya. Padahal satu kesatuan yang nggak bisa terpisah antara bagian luar tubuh, bagian dalam jiwa, lebih dalam lagi ruh, jadi satu kesatuan yang nggak terpisah. Inilah penyatuan yang sering disebut dalam bahasa Quran disebut yang namanya khusyuk. Sok teman-teman, ada nggak yang kalau sholat gini, Allahu Akbar, rakaat 2, 3, ya ada yang gitu nggak kira-kira? Betul nggak? Berarti sholatnya nggak present gitu. Kok bisa rakaatnya lupa tuh gimana sih ceritanya gitu? Mungkin emang saking khusyuknya sih gitu. Ya apapun itu gitu. Nah jadi saya balik lagi. Saya rasa teman-teman mohon maaf ya. Untuk bisa mentoleransi perbedaan di level 1 yang namanya cara, perlu kedewasaan nggak kira-kira? Iya. Kita nggak bisa karena kita memang awalnya lahir di suatu di suatu kebiasaan, ngelihat kebiasaan yang lain gitu, kayaknya salah deh. Bukan masalah salah, tapi variasi dan pasti berbeda gitu. Itu sih poin pentingnya. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan Ibu, saya rasa yuk teman-teman kita melampaui urusan-urusan teknis, karena saya rasa teknis ini di kita yang udah dewasa ini kayaknya ini udah banyak sekali pengetahuan tentang ini deh gitu. Tapi sekarang yang jauh-jauh lebih esensial adalah bukan gerakan sholatnya, tapi kualitas sholatnya. Sok saya mau nanya, sholat yang berkualitas yang gimana teman-teman? Apa dampaknya coba? Sholat yang berkualitas minimal 1, membuat kita jadi nggak terlalu pelit misalnya. Membuat kita nggak sumbu pendek, marah-marah mulu gitu misalnya. Nah, lebih tenang, lebih mudah maafin orang, sabar. Nah itu baru good quality gitu. Nah yang lucu ininya rajin tapi habis sholat ngambek-ngambek mulu gitu misalnya. Gibah lagi gitu. Berarti bukan konteks kualitasnya tetapi kuantitas. Makanya kan ya maaf ya teman-teman, maaf banget nih.
Kenapa sih sholat itu sangat perlu di wilayah kita lagi dalam keadaan sadar? Kalau teman-teman lagi sholat jarang sadar loh. Buktinya kemana-mana pikirannya. Lawan kata sadar namanya jadi mabuk gitu. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ini bukan mabuk urusan minuman gitu, bukan. Mabuk itu artinya kamu tidak hadir utuh, kamu tubuhnya di mana, pikirannya di mana, itu namanya mabuk gitu. Kayak teman-teman tubuhnya di sini, tapi pikirannya di mana, mabuk pasti gitu. Ini kan kayak sok-sok merhatiin aja, padahal nggak tahu ada di sini, nggak tahu nggak gitu, mabuk gitu. Makanya ngobrol sama orang mabuk, jadi ikutan mabuk gitu. Dalam artian mabuk di sini, kalau pakai bahasa sekarang, itu dia tidak present namanya, nggak hadir utuh gitu. Nah berarti untuk menghadirkan utuh satu tubuh, pikiran, dan kesadaran itu hadir di sini. Bahasa kerennya yang paling gampang, intinya adalah fokus gitu. Fokus aja. Karena saat kita susah fokus, kita lagi loncat depan belakang. Ingat ya waktu kita bahas tentang pikiran, itu pasti kita nggak akan bisa hadir utuh 100%. Dan saat kita nggak bisa hadir utuh 100%, pasti yang sedang bekerja itu bukan akal atau kesadaran, itu namanya habits atau kebiasaan. Jadi kalau teman-teman sekarang sholatnya hanya kebiasaan, ya nggak apa-apa juga, tapi masih di satu gitu. Makanya maaf banget ya, saya pernah menelaah ini rada panjang dengan beberapa audiens, banyak bahkan. Apa sih korelasi antara sholat dan kehidupan? Itu rata-rata nggak ada nyambungnya karena kenapa? Ya udah ini hanya kewajiban, selesai kewajiban balik lagi gitu. Jadi nggak ada korelasi antara inti sholat dengan kehidupan karena kenapa? Ya itu tadi, boleh jadi hanya menggugurkan kewajiban, menjalankan kewajiban yang esensinya hanya dalam konteks yang namanya gerakan gitu. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, syariat itu olahraga, tarekat itu olah cipta, hakikat itu olah rasa gitu. Makanya tiga-tiganya dalam sholat itu sebetulnya jadi satu kesatuan yang nggak terpisah gitu intinya. Gitu Bu, kira-kira. Sip ya. Jadi ada yang bunyi-bunyi, kedengar, boleh nggak? Yang diem banget, boleh nggak? Matanya ditutup, boleh nggak? Setengah ditutup, boleh nggak? Udah gitu. Yang penting, ujung-ujungnya, semua konteks ini satu ada dasar dan kita mengikuti keyakinan, tapi intinya adalah kembali menuju kepada ini nih. Intinya adalah pada hakikatnya gitu. Dan nggak bisa tiga-tiganya ini dilepas, nggak bisa. Kenapa? Ini untuk latihan, ini jadi terlatih gitu. Karena kalau kita nggak latihan, nggak akan terlatih. Karena saat sholat kita tuh beneran istirahat sebenarnya. Mengistirahatkan apa? Mengistirahatkan pikiran terutama. Karena tanpa sadar pikiran kita tuh lelah loh, teman-teman. Jiwa kita tuh kalau pakai hashtag lagi lelah-lelahnya gitu. Nah, habis gitu sholatnya masih harus wajib lagi. Jadi begitu Allah Akbar, aduh, udah zuhur. Nah, udah tuh. Udah lagi lelah, didorong oleh wajibnya harus, ditekan oleh ketakutan neraka karena nggak dosa, sholatnya jadi nggak nikmat gitu. Jadi kenapa susah menikmati sholat? Karena ya itu tadi, lepas dari yang namanya pemahaman, pengertian, kesadaran, dan intinya adalah tujuannya nggak tahu mau kemana gitu sih inti. Oke? Sip ya? Jadi maksud saya kan kita udah lumayan lama nih. Ya mudah-mudahan kita nggak hanya fokus di level kulit gitu teman-teman. Bukan hanya di tata cara dengan cara-cara dalam konteks yang namanya ya istilahnya tata gerak lah gitu intinya. Karena kenapa? Ujung-ujungnya adalah kalau kita ngomongin, nih ya, ini ada jasad, perbaikan segala sesuatu itu terjadi pada jiwa sebetulnya. Nah, sholat itu adalah mengistirahatkan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kalau istirahat, jiwanya bisa semakin tenang. Kalau jiwanya tenang, otomatis mengambil keputusan itu pasti lebih baik. Makanya di dalam tradisi Islam dikasih alat namanya sholat sehari 5 kali. Kalau kamu lagi hektik, kamu diam dulu. Connecting.
Sok, relax. Tenang, damai. Supaya apa? Selesai sholat itu fresh. Gitu. Selesai sholat itu jiwanya atau anggap aja perasaan supaya gampang, itu nggak bergejolak gitu sih intinya. Gitu Bu, kira-kira. Dapat ya? Teman-teman dapat semua? Bisa dimengerti? Oke. Ada pertanyaan lanjutan dulu nggak dari sini? Ya. Kalau saya pribadi ya, kalau dari segi syariatnya insya Allah Paham? Oke. Nah, masuk ke tahap yang kedua sama tahap ketiga itu dari kepala ini. Nah, itu tuh yang agak masih goyang untuk saya sendiri gitu loh. Iya. Iya. Nah, gimana kita menghadirkan jiwa kita pada saat fokus supaya fokus gitu loh. Oke. Gimana cara menghadirkan jiwa kan? Oke. Biar terasa nikmatnya itu. Oke, sip. Mantap. Berarti selama ini jarang nikmat, Bu? Susah dapetnya. Oke. Dapet, tapi untuk dapetin lagi itu susah sekali. Oke. Mantap. Nih. Udah saya hapus dulu. Ini udah paham? Oke ya? Kita hapus aja ya. Oke. Oke. Sekarang gini. Ada dua kunci utama yang ini memang jarang dibahas karena kita tuh waktu sholat udah langsung nih ya sampai 3 kali nih. Bacaannya apa, gerakannya apa, selesai gitu. Betul? Dan kita hampir nggak pernah diajarin cara khusyuk tuh nggak pernah. Padahal kata kunci sholat itu satu khusyuk, kedua namanya tumak ninah. Oke, yang satu khusyuk, yang satu tumak ninah. Sekarang saya tanya teman-teman, kira-kira nikmatnya sholat itu kaitannya sama jasad atau sama jiwa? Yang mana? Sama jasad atau sama jiwa? Dua-duanya. Nah. Makanya jasad perlu tumak ninah, jiwanya perlu khusyuk. Oke? Nah, saya mau langsung aja ke intinya. Konteks khusyuk dan tumak ninah, kalau mau pakai bahasa gampang yang sekarang bisa kita terjemahkan dengan sangat mudah, itu bahasa sederhananya apa coba? Relax. Kalau tumak ninah tuh yang gimana sih sebenarnya? Rasa damai, rasa tenang gitu. Tumak ninah, ya, nggak tergesa-gesa. Nih, relax. Jadi khusyuk itu fokus, tumak ninah itu relax. Jadi paduan antara fokus dan relax. Gimana orang yang selalu Nah, nggak, tapi kan tiap orang beda-beda. Beda-beda. Tapi kan balik lagi ya, tingkat rileks seseorang nggak bisa dilihat dengan ukuran kita gitu. Belum tentu ketika orang gini, nggak khusyuk atau nggak tumak. Belum tentu. Mungkin dia memang udah connect banget misalnya. Kita nggak tahu. Ya, belum tentu. Belum tentu juga orang yang satu rakaatnya setengah jam. Bismillah. Itu rata-rata yang sholatnya lebih lama, minimal satu abis diputusin pacarnya, udah gitu aja ya. Jadi kalau mau khusyuk, teman-teman boleh menderita lah. Rata-rata orang menderita sholatnya lebih khusyuk gitu. Jadi sama Allahnya tuh, ya Allah, nah gitu. Karena lagi happy, jarang khusyuk biasanya, ya, jarang. Makanya beruntunglah orang yang banyak penderitaan, sholatnya lebih khusyuk gitu ya, gitu. Oke, pelan-pelan ya, kita bedah nih. Oke. Pertama, yang membuat kita susah khusyuk dan membuat kita tidak tumak ninah, itu udah pasti ada yang namanya gejolak batin. Jadi teman-teman, kalau jiwa kita bergejolak, apalagi jasadnya nggak mau diem, fix aja udah. Makanya kenapa tubuh perlu diam, jiwa perlu hening.
Makanya kalau di fikih ya ada, kalau sholat maksimal hanya 3 gerakan, habis gitu batal. Pernah dengar nggak? Kan bukan urusan dua lagi ya. Kan bukan gitu maksudnya. Intinya, kamu diam. Kenapa? Sedikit gerakan akan membuat kamu jadi nggak fokus gitu. Makanya stay present, diam, tidak ngapa-ngapa, itu penting banget. Itu penting banget. Oke, sampai sini? Clear ya? Dah. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kita bicara dalam konteks jasad yang diam, jiwa yang hening, pertanyaan. Teman-teman, jiwa itu bisa bergejolak karena apa? Pikiran. Sip. Pikiran bisa bergejolak karena apa? Masalah. Ada apa? Masalah. Oke. Boleh sih. Ada lagi? Gini. Masalah bikin kita nggak tenang nggak? Apa yang membuat bikin kita nggak tenang? Iya. Kenapa masalah bikin buat kita nggak tenang? Karena kita terlalu fokus sama masalah. Iya. Satu teman-teman, karena dipikirin. Lah, sekarang lagi ada masalah nggak detik ini? Nggak ada. Karena teman-teman lagi nggak mikirin masalah. Nanti selesai ini sok pulang ke masalahnya masing-masing. Detik ini teman-teman lagi istirahat dari masalah karena teman-teman tidak fokus kepada masalah. Paham sampai sini? Berarti urusan hidup itu adalah urusan kamu fokus kemana, itu yang akan hadir. Kalau fokus ke masalah, masalah yang akan hadir. Kalau fokus ke happy, happy yang akan hadir gitu kira-kira. Fokus ke uang hadir. Fokus ke uang hadir. Tapi fokus nggak ngapa-ngapain nggak bisa juga sih. Paham dulu sampai sini? Dah. Berarti dalam tanda petik, pengacau utama kita susah khusyuk itu memang pikiran. Memang udah pikiran aja. Dalam bahasa gampangnya, pikiran yang liar. Berarti, khusyuk adalah pikiran yang tidak terlalu aktif, tubuh yang diam, itu pasti kita akan masuk ke yang namanya diam dan hening. Yang kedua, pikiran ini kenapa dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang liar? Kenapa? Karena ada pancingan dari dunia eksternal. Ada informasi. Sok sholat, lagi mau 10, 11. Aduh, ini mau diskon lah. Apa? Wah, udah. Fokusnya ke situ gitu. Betul nggak? Kita lagi sholat tiba-tiba Ingat diskon. lagi sholat lagi perasaan pengen khusyuk gitu, tiba-tiba ada aja pikiran yang tiba-tiba lewat gitu. Betul. Tentu pas itu udah lama nggak ini tiba-tiba datang. Sip. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak menghindari pikiran yang lewat? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena tugas pikiran itu memang disuruh lewat-lewat tiap detik gitu. Oke? Paham ya? Jadi teman-teman suka banyak pikiran nggak? Hah? Banyak pikiran nggak? Oke, sekarang gini, detik ini mikirin 2 hal sekaligus bisa nggak? Hah? Detik ini langsung 2 mikirin masalah, mikirin makan, bisa nggak? Ya. Ya, ini lagi mabuk sih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ya. Bisa nggak detik ini langsung mikirin 2 hal, zet, gitu? Tadi bisa, sekarang nggak. Gimana? Nggak bisa. Pikiran itu didesain datang satu, datang berikutnya. Datang satu, datang berikutnya. Gitu nggak kira-kira? Nggak bisa. Mikirin makan, mikirin pulang, mikirin ini dalam satu kesempatan. Nggak bisa. Ya, satu-satu. Satu-satu. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti desain pikiran adalah dia selalu datang dan pergi, maka pikiran itu disebut tamu. Dari pagi mikirin satu hal terus nggak kira-kira? Enggak.
Berarti satu pikiran, lewat satu pikiran, lewat satu pikiran, lewat satu pikiran, lewat satu pikiran, lewat. Betul nggak? Sip. Berarti pikiran itu selalu akan hadir, selalu akan bertamu, tergantung kita mau memilih tamu itu untuk diam atau tidak gitu. Jadi maksud saya teman-teman, tidak semua pikiran harus diiyahin. Tergantung tuan rumahnya. Tergantung tuan rumahnya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Kecepatan tamu ini datang dan pergi, itu tergantung dari panca indramu. Tergantung dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, jadilah sebuah pikiran, rasa, dan semuanya. Makanya, kenapa sebelum sholat disuruh wudhu? Wudhu itu bukan urusan ngebersihin kotoran kuping, bukan. Turunin intensitas mendengar, turunin intensitas melihat, turunin intensitas berpikir, turunin intensitas ngomong, turunin gerak-gerak, diam. Kenapa? Saat trigger-trigger atau getaran-getaran dari luarnya mulai turun, jiwamu cenderung lebih diam. Oke nggak sampai sini? Oke sampai sini? Dapat ya? Nah kebayang nggak? Wudunya asal, sholatnya asal, selesai. Nggak ngaruh ke hidupnya. Wajar, kenapa? Baru di sistem 1 gitu. Clear? Nah teman-teman, ini to the point aja. Jembatan utama antara jasad dan jiwamu untuk masuk ke ruang kesadaran hening itu nggak bisa lepas dari yang namanya napas. Ini jembatan terbaik nih untuk masuk ke ranah-ranah konteksnya esensi. Itu hanya napas. Maka saat kita hanya menyaksikan napas kita, itu membuat pikiran jadi tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu bising. Berarti urusannya kembali kepada fokus. Artinya, kita belajar diam, belajar untuk hening. Oke? Itu satu dulu nih. Nah, yang menarik adalah saat kita mulai tidak ada di pikiran, kita mulai menjadi satu aja nih ya, teman-teman tolong pakai kalimat ini, kata ini baik-baik. Kita hanya menjadi penyaksi. Hanya jadi apa? Penyaksi. Berarti kalau kita hanya jadi penyaksi, apapun yang lewat cuman ditonton. Pikiran ini lewat, tonton. Nggak usah login. Nanti lewat. Pikiran ini lewat, ditonton. Nanti lewat. Pikiran ini ditonton. Nanti lewat. Akhirnya nanti kita ngerti. Saat aku lebih jadi penyaksi, aku bisa lebih hening. Aku bisa lebih diam. Fase 1 khusyuk terjadi di situ. Dan saat fase khusyuk itu terjadi, satu yang akan dirasakan, semuanya jadi jauh lebih rileks gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke? Nah, hal-hal kayak gini nggak bisa hanya diketahui, nggak mungkin. Ini hanya bisa kalau kita alami gitu. Oke? Teman-teman kita belajar diam 5 menit aja. Ya, kita belajar sediam-diamnya 5 menit. Sok, duduknya enak dulu. Jadi nanti teman-teman ngerti apa yang saya maksudin. Kita kalau wudu ada kumur-kumur lidah nggak? Ya kan bersih-bersih tuh. Kebayang nggak abis makan pete, abis makan terasi, sholat. Nah gitu. Itu pasti masih ada taste-nya tuh. Makanya lidahnya dilepasin taste-nya, ini dilepasin semuanya, lepas. Supaya apa? Supaya kita tidak terganggu oleh panca indera kita gitu. Oke? Teman-teman PR-nya cuma satu sekarang, nggak harus ngapa-ngapain, merem, diem aja. Yuk, diem aja, nggak ngapa-ngapain.
mulutnya ditutup, diem sediam-diamnya. Udah. Ya, cukup dulu. Saat barusan diem, ada nggak tarik-tarikan pengen inilah, pengen itulah, harus inilah, harus... Ada gitu nggak kira-kira? Hah? Kayak mungkin ada yang nggak atau ada yang nggak. Lebih banyak yang ada, lebih banyak yang nggak. Ada nggak? Aduh harus ginilah, harus gitulah, harus... Ada begitu nggak kira-kira? Yuk, sekali lagi. Kita diam sediam-diamnya. Oke, cukup. Boleh dibuka lagi matanya. Ada nggak yang waktu barusan diem tadi, pikirannya loncat ke sini, ada suara, ngerasa terganggu, apa dan lain. Ada ngerasa gitu nggak? Ada ya? Ada yang nggak, ada yang nggak. Ada yang ada yang nggak. Gitu ya kira-kira. Sekarang kita tambah satu PR. Begitu kita diam, teman-teman cuma nonton mau suara apa aja, mau pikiran apa aja yang lewat, semuanya cuma ditonton, nggak usah dikasih nilai. Nggak usah dianalisa. Mau atau sibuk apa dan lain-lain, cuman dengarkan dan cuman kita menonton. Oke? Sip ya. Kita jadi penonton nih. Jadi ada apa-apa nggak usah dikomenin, cuma nonton. Kalau pengen komen, kembali ke penonton. Sip ya. Anggap kita lagi nonton, tapi kita tidak menilai sesuatu apapun gitu. Yuk, balik lagi. Relax, santai, matanya dipejamkan, duduk santai, relax. Yuk, jadi penonton untuk beberapa saat. Pikiran yang lewat ditonton aja udah. Oke, sekarang masih dalam keadaan santai dan rileks, matanya tetap dipejamkan teman-teman, tambah satu lagi. Mari kita semua hanya fokus untuk nonton nafas kita masing-masing. Tonton nafas yang masuk dan nafas yang keluar, ditonton aja. Silakan. Kalau ada pikiran apa, sibuk, ke masa depan, ke masa lalu, balik lagi ke nafas saja. Hanya tugasnya satu, nonton nafas. Silakan.
Saat kita hanya fokus ke nafas, mau ada suara, mau ada apapun yang terjadi di sekitar kita, semuanya apapun yang terjadi hanya akan menjadi background. Lama-lama blur, dan kita hanya akan sedang bersaksi terhadap nafas. Hanya fokus ke nafas. Kalau pikiran ada yang mampir, balikin lagi ke nafas. Kalau ada memori yang mengganggu, balikin lagi ke nafas. Kalau ada kecemasan masa depan mengganggu, balik lagi ke nafas. Hanya nonton nafas dan tidak mengapa-ngapa. Selalu kembali ke nafas, dan boleh ditambah, setiap nafas yang masuk, kita bersyukur dan berterima kasih kepada nafas. Dan setiap nafas yang keluar, niatkan untuk melepaskan apapun teman-teman yang lagi berat, gak nyaman, gak tenang. Lepaskan beban-beban berserta nafas yang keluar. Dan biarkan tubuhnya menjadi lebih rileks dan santai. Untuk istirahat sejenak dari kekhawatiran, kecemasan, istirahatlah sejenak. Istirahatlah sejenak dari menilai, dari menginginkan, dari menggapai, mencapai semua rencana. Istirahatkan. Meskipun mungkin tidak nyaman dalam keheningan ini,
Kembalikan ke nafas. Beserta nafas yang keluar, lepaskan semua ketegangan tubuh kita. Lepas. Niatkan aja. Kembali hanya menonton nafas, ketika nafasnya masuk, bersyukur, berterima kasih. Dan saat nafas keluar, lepaskan semua beban, emosi, masalah, lepas. Santai dan rileks. Untuk mensyukuri setiap nafas yang masuk, bersyukur. Santai dan rileks. Tidak perlu menunggu, mencari, memaknai, lepas. Hanya hadirkan sebagai penyaksi saat ini. Santai dan rileks. Dan sekarang kita tarik nafas perlahan-lahan dan lebih panjang, silahkan. Tahan sebentar. Dan buang perlahan-lahan. Tahan sekuatnya. Tarik sedalam-dalamnya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Tahan. Buang lepas seperlahan mungkin. Tahan, tarik sedalam-dalamnya.
Dan buang sedalam-dalamnya, tahan sekuat-kuatnya. Dan membiarkan, mengizinkan untuk hanya menyaksikan nafas, kembalikan nafas ke mode otomatis. Santai dan rileks. Dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, rileks aja. Mari kita mengusap wajah kita penuh dengan syukur dan matanya boleh dibuka pelan-pelan. Kita boleh tepuk tangan. Gimana, Bu? Lebih apa? Lebih lega? Ya. Ibu kalau latihan itu rajin, sholat jauh lebih khusyuk. Jadi kita latihan diam gitu, perlu ya Kang ya? Oh banget. Diam aja gitu. Kalau tadi ada yang rada ketiduran, kualitas tidurnya nggak bagus biasanya. Iya, saya. Tapi nggak apa-apa kan jadi istirahat ya. Kan ini di rumah itu ya, saya agak kejar-kejaran dengan kegiatan sehari-hari gitu. Untuk sebaiknya gimana nih Kang? Waktu sholat tuh udah masuk gitu ya. Sementara kita belum siap rasanya gitu untuk melakukannya. Gitu. Iya. Kita tenang seperti ini dulu. Kita dengan keadaan dulu, kita tenang dulu sejenak, atau kita langsung sholat karena waktunya udah datang. Itu sebaiknya gimana? Gini Bu, saat kita masih terlalu sibuk dengan keharusan tadi, itu kan nomor satu tuh. Iya. Itu sih poinnya. Karena yang penting kualitasnya sih sebetulnya. Jadi sholat nggak harus udah time sholat. Ya, itu kan teknis lah ya. Makanya kan kita dikasih spare time kan. Nanti kita bahas lebih detail. Sholat di awal waktu tuh bukan hanya tengset gitu, bukan sih. Tapi selalu mengawalkan keterhubungan dengan Allah dalam kondisi apapun gitu sebetulnya. Dia lagi kerja nih Kang. Nah, Aku lagi nanggung nonton sinetron, ntar aja deh. itu mah teknis lah ya. Tapi poinnya kalau kita ngerti kualitas dalam konteks khusyuk, itu kita nggak terjebak lagi dalam konteks ketakutan waktu sih sebenarnya. Bukan di situ gitu. Ya, pertanyaan itu apa jawabannya ketemu setelah menjawab. Iya. Karena kita masih terdoktrinasi misalnya ya. Harus ini, harus itu, ini. Oke. Tapi yang jauh lebih esensial adalah bukan itunya kan. Ketenangan jiwa saya, kayak ketenangan. Rilis. Gitu. Itu sih. Itu yang susah dapetinnya kemarin insya Allah di. Iya. Dan ini maaf banget ya, kalau nggak dilatih, nggak bisa Bu. Nggak bisa aja. Makanya teman-teman, kalau lagi bad mood apa, diam bentar aja kayak tadi. Itu agak lumayan untuk kembaliin kita ke titik netral gitu. Dan itu Lagi kerja nih Kang, sibuk misalnya. Terus denger aja nih. Terus cicing diam aja dulu gitu. ya boleh Bu. Makanya waktu dengar, kan waktu kita azan tuh ada sunnah untuk jangan ngapa-ngapain kan. Ya maksudnya tuh disuruh hening sih sebenarnya. Cicing. Iya. Hening kayak tadi gitu.
Nah sekarang kan kalau kita udah nggak hanya terjebak dalam si satu, kita melakukan itu bukan karena harus, bukan karena A, B, bukan Bu. Apalagi nyari pahala gitu misalnya. Wah, itu nanti kita jadi transaksional gitu. Tapi kalau kita emang ingin pengen sholat, That's it. Dan yang esensinya adalah kualitas Bu. Ingin ketemu sama yang punya. Itu sih poinnya. Bagusnya pikirannya apa sih ya tadi tuh kan biasanya waktu dari Ah, jelas tadi kan ah. ya, tadi yang dirasakan tuh di luar sebenarnya maksudnya tuh hidup tuh biasanya cuma nafas ya gitu. Bener Bu. Tapi maksudnya ketika kan padahal Allah tuh berkali-kali banyak berbicara sepuluh itu loh kita itu jadinya antara zikir dan tenang itu gimana korelasinya itu? Ya, gini Bu, zikrullah itu bukan subhanallah, bukan. Diam sediam-diamnya. Sehingga kita tenang. Dan saat kita tenang, si konteks yang namanya welas asih itu akan hidup gitu. Jadi saat tadi Ibu bilang bahwa ternyata hidup cuma nafas ya, apa yang lewat cuma ditonton. Nah, di dalam latihan syariatnya, zikrullah tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu melatih fokus sebetulnya. Tapi akhirnya jadi sibuk sama hitungan gitu. Misalnya harusnya 3.333 gitu. 3.000, aduh ulangi lagi gitu misalnya. Kan bukan gitu poinnya. Nah jadi saat kita meluangkan waktu untuk hanya diam, menyaksikan semua pikiran, itu kita akan terkonek ke sini nih, ke esensi nanti. Tapi harus batinnya itu nggak harus Batinnya berzikir, Ibu jadi sibuk nanti. Justru. Gitu. Makanya zikir itu bukan urusan ucapan, kata-kata, beribuat. Bukan. Diem sebenarnya. Karena saat ini, subhanallah. Jadi ngitung nggak? Sibuk lagi. Nah itu mah sebetulnya transisi aja sih. Daripada sibuk ngapa-ngapain, mending subhanallah, at least satu. Tapi lebih dalam lagi, bukan hitungannya, bukan kata-katanya. Penyaksiannya yang super esensi sebetulnya. soalnya pas tadi lagi ini sebaiknya pikirannya bagaimana? Ditonton. Nonton nafas aja ya. Iya. Makanya kan tadi saya nanya, begitu Ibu mikir, nonton lagi nafas. Gitu. Jadi sih pada saat itu tadi ketika nggak zikir apapun jadi syukur sih ya. Karena masih hidup ya bisa ditambah. Iya, betul. Karena saat kita di sini pakai harus, format, kategori, ina itu, oke lah untuk tahapan kulit tadi gitu. Tapi saat masuk ke esensinya, selesai. Nah nanti itu sebetulnya esensi dari aku bersaksi gitu. Nah saat hanya aku bersaksi, ya kita hanya menyaksikan semuanya. At least ya teman-teman, begitu tadi diam bentar apa dan lain-lain, ada muncul rasa tenang dikit-dikit muncul nggak kira-kira? Nah itu. Berarti kan selama ini ketenangan itu ada. Cuman nggak pernah kita akses gitu. Yang bukan bahaya sih. Yang kebanyakan orang nyari tenangnya di situ. Nganggap ketenangan itu kalau gini, nganggap ketenangan itu kalau gini. Akhirnya nyari ketenangan keluar, lupa. Nah, gitu. Poinnya ada di situ gitu. gue diem gitu. Iya. Tapi kan tadi lagi tenang dia kan terus ada suara apa-apa. Tapi coba gini, terus suara gitu. Itu diem aja gitu. Nah, begitu gini. Kalau kita fokus ke kalau teman-teman fokus ke tangan saya, gambar-gambar di belakang jadi muncul nggak? Hah? Enggak dong. Fokusnya ke Enggak, karena cuma yang dia itu doang. Sip. Maka kalau kita fokus ke nafas, mau ada suara, ada apa, blur semuanya jadi background gitu. iya, kedengeran aja kedengeran. Tapi tidak dimaknai. Gitu. Saya masih memaknai kalau itu. Iya, makanya lepas pemaknaan. Sama kayak kalau ada Angelina Jolie datang, semua nggak ada buat saya, cuman satu di situ gitu. Fokus gitu. Artinya semua jadi blur kecuali itu gitu. Nah zikrullah nanti kalau dalam bahasa tasawuf semua jadi blur kecuali hanya Allah gitu kira-kira. Nah itu nanti la ilaha illallah tuh gitu. Makanya
Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar khususnya, itu sebenarnya cuma suara z sama yang kita maknai. Kalau kita melepaskan makna apa yang kita dengar, lepas kita bebas dari makna dari apa yang kita dengar. Selesai. Nggak ada suara yang mengganggu, nggak ada suara yang bagus, nggak ada suara. Contoh nih ya, diam. Aku mau sholat harus tenang. Jadi faktor eksternal menentukan, betul nggak kira-kira? Padahal kalau kita udah belajar itu, mau di tempat seribut apapun nggak akan ngaruh. Kenapa? Itu semua tidak aku maknai apa-apa gitu. Makanya, belajar mendengarkan seapa adanya. Gitu. Jadi begitu ada gini, zet langsung. Wah, otak gini lagi nih. Pikiran gini lagi gitu. Tapi begitu ada dengar, lepas. Dengar lagi, lepas. Saat lebih fokus ke nafas, salah satunya di nafas dulu, semua jadi blur apapun, selesai aja. Nah, nanti kalau latihan lebih dalam lagi, connect-nya lebih enak pasti gitu. Nafas tuh yang kita lihat, kayak kita lagi nonton diri sendiri, oh dia lagi narik nafas, keluarin nafas kita. Ya, nafas masuk, kan nafas masuk tuh. Ya ini anggap satu-satunya dulu aja ya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan otomatis dan manual, itu nafas teman-teman. Kita bisa jadi manual nggak nafas? Sok tarik pelan. Buang. Manual? Ya. Tapi begitu lepas manualnya, otomatis nggak nafas? Tonton si otomatis itu untuk, ya ampun, aku nggak menafaskan diriku loh, gitu. Iya. Nah, nanti ngerti siapa yang bernafas, gitu. Kok ada nafas, gitu. Awal-awalnya kan kayak disuruh nafas itu kan, ini kan ribet nih. Terus kayak gitu kan, tapi lama-lama hilang, nggak kerasa. Betul. Terus tidur habis itu. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Makanya teman-teman, kalau tadi memang saya sengaja agak lama supaya ngerasa bahwa diem tuh susah gitu. Kenapa diem itu susah? Karena kita kecanduan nggak mau diem. Jadi begitu nggak mau diem di sini, kayaknya nggak produktif deh, kayaknya nggak oke deh, kayaknya gini, ayo dong, ayo. Kita diperbudak oleh movement. Nah, padahal saat kita hening dan diam sesaat, itu kita lagi recharging yang luar biasa sih sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya yang tadi saya pengen bahas adalah saat teman-teman diem, tubuh fisik kita itu lagi ngelepasin semua konteks trauma-trauma yang nempel di tubuh gitu. Di next kita akan lepasin. Makanya kenapa orang cenderung ada rasa trauma, cenderung ada rasa anxiety dan seterusnya, itu karena nempel di tubuh gitu. Nah, nanti kita ngerti betapa dahsyatnya wudhu, sholat, zikir, top, itu alat bagus banget. Cuman dipakainya nggak serius gitu. Dipakainya cuma, kalau di 8 ayat 35 Quran tuh, halah kamu cuman main-main, cuman kayak bertepuk-tepuk sama siul-siul gitu. Sayang gitu. Alat-alat di tradisi Islam yang keren banget, kalau nggak dipakai oke, sayang. Gitu. Makanya kita terus dalamin knowledge-nya supaya makainya jadi lebih presisi gitu kira. Kayak punya Ferrari dipakai aja ya. Punya Ferrari muter-muter komplek doang buat apa gitu. Berarti kan dari awal mesti taharnya dulu dong, yang berwudunya dulu yang benar. Iya. Wudhu tuh bukan urusan air sama tanah kan sebenarnya. Wudhu tuh ngelepasin semua panca indera gitu sebenarnya. Gitu. Makanya nggak bisa kalau ini, ya kenapa bahasan-bahasan ini baru kita bahas after berapa lama nih kita belajar? Karena teman-teman basic-basicnya at least udah ada tahu lah gitu kira-kira. Nah sekarang udah tahapannya udah bukan knowing, tapi tahu how to gitu. Karena sekarang tahu segala sesuatu apa yang kita bahas, sorry ya teman-teman, sebanyak apapun pengetahuan di pikiran kita, tapi tidak bisa solving problem, useless lah udah. Karena kata kuncinya apa? Semua apa yang aku ketahui bisa menyelesaikan problem gitu. Nah berarti kan harus ada praktek di situ gitu. Itu sih poinnya. Tapi at least tadi waktu kita hening sejenak ada rasa-rasa lebih tenang, damai, oke gitu. Ada rasa gitu nggak kira-kira? Nah, berarti kalau ada teman-teman tuh sebetulnya rindu akan itu sih. Itu yang sebenarnya dicari tiap hari gitu. Pengen nangis kadang-kadang. Iya nggak apa-apa Bu. Karena nanti ada rasa haru, ada rasa rindu. Karena waktu kita diam segala sesuatu, kita lagi ngelepasin diri yang bukan kita sebenarnya. Oh nanti lebih dalam lagi tuh.
kita akan bertemu si sejati itu gitu. Dan tidak ada pertemuan dengan sang sejati tanpa hening dan diam. Gak mungkin aja udah. Dalam tanda petik ya, saya gampangin dulu gitu. Gitu. Makanya sering dilatih ya. Makanya sering dilatih. Makanya sehari at least 5 kali coba. Wah keren lah. 5 kurang ba'da qobla. Masih kurang sunnah. Tambah lagi. Udah semuanya gitu-gitu juga. Buset dah gitu. Berarti nggak ngerti-ngerti gitu. Berarti ada sesuatu konteksnya bukan caranya gitu. Tapi metodologinya. Oh, sorry, bukan alatnya tapi metodologinya gitu. Itu sih poin besar. Jadi kan kayak tadi kita dilatih untuk bahasanya kayak BP gitu. Apa Bu? Kayak dilatih untuk tidak berpikir dengan lingkungan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Betul, betul. Analisa nggak usah dipikirin. Betul. Semua dibuatkan. Betul. Nah, tapi jadinya kita fokusnya kemana? Biar yang lain juga saya dapat ini gitu kan? Iya. Jadi fokus kita sama kita. Iya, saat nanti Ibu lepas semuanya, pertanyaan itu nggak akan muncul lagi, Bu. Gitu. Karena begitu kita melatih diri hanya fokus ke nafas, saat terkoneksi, udah nggak akan ada pertanyaan. Jadi fokus dan nyambungnya di situ justru. Jadi nggak terlalu sensitif ya, orang mau ngomong jelek apapun nggak peduli gitu ya. Bukan nggak peduli sih, nggak ngaruh sama kedamaian batin kita. Itu jadi perilakunya gitu ya. Iya, jadi selesai sholat, selesai hening, mau ngomong, kamu cantik deh, nggak akan gimana, kamu jelek deh, nggak gitu. Kenapa? Antara suara cantik, suara ngebagusin, ya maaf ya, sama bunyi kentut, semuanya suara gitu. Sama gitu. Berarti kan tergantung bagaimana aku memaknai, betul nggak? Iya. Karena saya suka masih reaktif gitu kan. Iya. Kalau gini langsung, itu kan berarti benar. Masih nggak benar ya istilahnya. Bukan nggak benar sih, tapi reaktif. Jadi negatif kan diri sendiri. Rugi, Bu. Wasting energi gitu. Jadi nanti setelah kita rajin hening, sholatnya oke, lebih efisien karena kenapa? Kalau aku nggak perlu fokus, nggak usah lah. Nah nanti ujung-ujungnya kita akan banyak belajar tidak kepada sesuatu hal yang aku sebenarnya nggak nyaman gitu. Karena kita terlalu banyak iya kepada sesuatu yang nggak penting gitu kira-kira. Gitu loh Bu. Nggak enakan. Nggak enakan akhirnya. Gitu. Lah itu tuh kayak istirahat jiwa gitu Bu. Resting. Ini anak yang bisa seperti itu. Iya kan dilatih terus. Nah kalau Ya, itu aja tadi enak ya. kalau tidur Ya. si kesadarannya ikut quote and quote ya off. Jadi kita nggak ngerasain connect-nya gitu. Ini istirahat, tapi connect-nya nggak kita alami gitu. Karena jiwanya bingung. Karena jiwanya ikut off. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomongin suwung, meditasi, tubuhnya tidur, jiwanya nyala. Gitu. Kalau tidur beneran, tubuhnya tidur, jiwanya tidur. Gitu. Itu sih. Jadi sebelum tidur kayak meditasi dulu, hening dulu. Bisa Iya. tidur aja kan boleh. Boleh. Sebenarnya kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan cuman hanya diem. Aduh udahlah, ini tuh cara yang paling hebat lah sebenarnya. Jadi kita ngerti nafas gitu. Betapa sangat nafas tuh precious gitu. Gak ada nafas kayak kapan. Iya. Ini semua kalau nggak ada nafas mah di tanah kusir semua ya. Gitu. Nafas tuh benar-benar banget. Wah, Kayak teknik nah, iya. begitu ngapa-ngapan baru kan Baru tuh. Padahal selama ini nafas tuh gratis sih. tau lah gitu. Oke ya teman-teman ya. Jangan lupa dilatih. Karena ini kalau tanpa latihan bakal useless. Next pertemuan kita akan cleansing namanya. Kita akan beres-beres emosi. Nanti kita akan beresin level-level emosi tertentu. Tapi kalau bisa sehari at least 2 menit, 3 menit cuman untuk diam nggak ngapa-ngapain. Sebelum sholat boleh, habis sholat boleh, sebelum bobo boleh, bangun tidur boleh. Tapi at least kita punya me time. Untuk beneran aku mengistirahatkan jiwaku gitu. Oke? Terima kasih, kita tepuk tangan buat semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya.